Shin Taeyong ingin timnas Indonesia satu grup dengan Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya pikir mudah karena begini. Ya, polemik Elkan Baggett di timnas Indonesia dibuang sayang, dimanja jangan dong ya. Moncer dengan timnas Indonesia, peran Nathan Chow diremehkan, katanya sih tak setara harga di klub. Yang terakhir, inilah 3 pertanda oleh Romeni yang katanya akan dinetralisasi timnas Indonesia untuk putaran ketiga. Simak selengkapnya di sini hanya bersama saya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, media Korea Selatan Yonhap mengabarkan bahwa pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong ingin satu grup dengan timnas Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya pikir mudah kalau bertemu dengan Korea Selatan karena saya paling mengenal Korea Selatan ya. Saya sangat mengenal para pemain Korea Selatan dan banyak dari mereka adalah mantan anak didik saya, kata Shin Taeyong. Selain berasal dari Korea Selatan, Shin Taeyong juga pernah lama menangani tim berjulukan Taeguk Warrior tersebut, mulai dari U20, U23 sampai senior bahkan di Piala Dunia 2018 Rusia lalu. Shin Taeyong baru saja mencetak sejarah sebagai pelatih pertama yang meloloskan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi runner-up grup F putaran kedua. Timnas Indonesia memang berpeluang masuk dengan grup yang sama bersama Korea Selatan dalam pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni lalu. Ya, Korsel kemungkinan bakal masuk pot pertama untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara timnas Indonesia diprediksi menjadi unggulan terakhir. Saat ini sendiri, Shin Taeyong sedang pulang kampung ke Korea. Arsitek berusia 53 tahun ini baru tiba di negeri Ginseng pada Jumat 14 Juni hari ini. Saya berusaha melangkah satu langkah demi satu langkah. Ketika kami mengalahkan tim yang lebih kuat dari kami dan tumbuh satu langkah lagi, saya merasa sangat bahagia. Jelasnya. Ya, ketika memimpin timnas U23 di Piala Asia U23 2024 pada Maret sampai April, Shin Taeyong menyingkirkan Korea Selatan U23 dengan skor 11-10 lewat tendangan penalti dalam perempat final. Ya, Elkan Baggett sejatinya punya prospek yang bagus bersama timnas Indonesia. Statistik sang pemain bersama tim Merah Putih bisa dibilang tidak jelek. Dilansir dari Transfer Market, Elkan sudah memainkan 23 laga resmi bersama timnas Indonesia di level senior. Ya, pemain yang sempat berseragam Gillingham ini juga sudah mencetak 2 gol. Terakhir kali Elkan tampil untuk timnas Indonesia saat babak 16 besar Piala Asia 2023 melawan Australia pada 28 Januari 2024 silam. Elkan tampil selama 90 menit, tapi timnas Indonesia tetap saja dibantai dengan skor 0-4. Setelah itu nama Elkan tak lagi ada dalam skuad timnas Indonesia. Sempat ada 2 pertandingan kali melawan Vietnam dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret. Dan informasi saat itu menyebut jika Elkan mengalami cedera. Hal ini juga yang membuat Shin Taeyong tidak membawanya ke Piala Asia U23 di Qatar pada 15 April lalu. Seiring berjalannya waktu, Elkan pun sudah pulih menyusul kegagalan timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade dari jalur Piala Asia U23. Elkan pun kemudian dipanggil untuk membantu timnas Indonesia U23 di play-off menuju Olimpiade. Sayangnya tidak ada respon. Ya, pengamat sepak bola tanah air Kesit Budi Handoyo pun menyebut situasi itu jangan sampai membuat Elkan Baggett menjadi terbuang. Menurutnya, sang pemain bisa menjadi opsi lain bagi Shin Taeyong di timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, armada Shin Taeyong butuh kedalaman skuad yang sama hebatnya antara pemain inti dan cadangan. Saya pikir pemain sekelas Baggett itu masih sangat dibutuhkan timnas ya. Walau ada pemain lain seperti Jae It-jas. Kalau ada Baggett kan pilihan Shin Taeyong untuk menurunkan formasi terbaiknya jadi banyak. Jadi kita nggak boleh juga Baggett merasa sok ya. Kita melupakan dia punya kemampuan. Saya pikir dia pemain yang diperlukan kehadirannya di tim nasional, ujarnya. Memang masalah Elkan Baggett semakin melebar kemana-mana. Penyebabnya adalah sang pemain sampai saat ini belum memberikan tanggapan mengenai polemik yang terjadi. Hal ini tentu saja membuat bingung pecinta sepak bola tanah air. Tidak cuma Baggett, Ipswich Town Club sang pemain juga tidak merespon apapun. Kita sebenarnya tidak tahu ya ini apa yang sedang terjadi dengan Baggett. Tapi kalau bicara soal tidak hadir ke playoff Olimpiade, yang paling masuk akal memang dia sedang konsentrasi sama klub.
Kalau memang alasan itu kita harus menerima ya, karena di luar negeri klub itu menjadi tempat di mana mereka jadi prioritas karena di situ digaji. Dia punya kewajiban terhadap klubnya, apalagi klub dalam posisi sedang genting. Seperti Jay kemarin juga punya tugas buat angkat timnya ke Serie A dan ya, it's worth. Kalau alasannya seperti itu ya saya pikir ya PSSI tidak boleh protes atau komplain dong, ujarnya. Tetapi kalau Beckett punya alasan lain seperti ingin istirahat atau berlibur, beda cerita. Kesit berharap Beckett segera buka suara supaya permasalahan tidak melebar kemana-mana. Ya kan makanya tuh memang lebih tepat Beckett yang harus cerita ya, mengungkap itu. Kenapa sih alasannya? Pungkas Kesit. Iya, penampilan penggawa timnas Indonesia Nathan Chow memang menjadi sorotan. Pasalnya Nathan ditantang untuk membuktikan kemampuan di level klub seperti saat berada di timnas Indonesia. Iya, diketahui Nathan Chow telah direkrut seharga 6,2 miliar oleh Swansea City dari klub Belanda. Nathan harus segera melupakan penampilan ciamiknya di timnas Indonesia untuk bersaing di Liga Inggris di musim depan. Gelandang kepercayaan Sinteyong itu bermain apik di Piala Asia U23 2024 serta kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain sebagai bek kiri di klub, Nathan menjelma menjadi gelandang jenius di lini tengah Garuda. Performa bersama timnas U23 dan senior ini menutup musim buruk pemain 22 tahun itu di level klub. Ia ditebus Swansea City dengan harga 300.000 pounds dari Excelsior pada awal musim ini. Namun sepanjang paruh pertama musim, ia tidak pernah beranjak dari bangku cadangan dan belum kunjung mencatatkan penampilan. Ketika dipinjamkan kepada SC Heerenveen di Eredivisie, keadaannya tidak jauh lebih baik. Ia hanya mengampulkan 15 menit dalam 4 pertandingan. Oleh karena itulah media setempat Wales Online menyertakan Nathan dalam daftar pemain yang harus membuktikan kemampuannya di musim depan. Ketika pemain Indonesia datang dengan biaya 300.000 pounds, banyak yang berharap dia akan menjadi jawaban ya dari krisis bek kiri, tulis Wales Online. Nyatanya dia tidak menyesuaikan diri dengan kecepatan dan persaingan sepak bola Championship, ujarnya lagi. Ya, penyerang keturunan oleh Romeni setidaknya sudah memberikan beberapa kode bahwa ia akan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Lalu apa saja kode itu? Nama Ole sudah lama muncul sebagai salah satu pemain yang layak dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Apalagi setelah dirinya tampil apik dalam beberapa musim terakhir di kompetisi kasta teratas Liga Belanda atau Eredivisie. Ya, dengan catatan tersebut banyak yang berharap pemain keturunan Medan ini bisa dinaturalisasi oleh PSSI dan membela timnas Indonesia. Tampaknya memang harapan pendukung timnas Indonesia melihat Ole dinaturalisasi dan berseragam merah putih bisa saja terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya pemain yang kini membela FC Ultra ini sudah memberikan beberapa kode bahwa dia akan dinaturalisasi oleh PSSI. Lalu apa saja kode yang sudah diberikan oleh penyerang berusia 23 tahun tersebut? Yang pertama adalah pernyataan Sinteyong. Ya, kode pertama yang mengindikasikan Ole akan dinaturalisasi berangkat dari pernyataan pelatih timnas Indonesia Sinteyong, dan setelah laga kontra Filipina, Sinteyong menegaskan bahwa dia membuka kans bernaturalisasi penyerang untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Pernyataan itu pun membuat Ole diyakini akan menjadi opsi pertama yang akan dinaturalisasi guna membela timnas Indonesia di putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu yang kedua, komentari debut Kelvin Verdong. Ole juga memberikan kode dia siap dinaturalisasi setelah mengomentari debut Kelvin bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini memberikan komentar wow pada unggahan Kelvin Verdong yang merupakan mantan rekan setimnya di NEC Nijmegen. Komentar itu pun mengindikasikan jika Ole bisa saja bersedia mengikuti mantan rekan setimnya untuk membela timnas Indonesia. Lalu yang ketiga, sudah dihubungi oleh PSSI. Beberapa waktu silam, Ole mengungkapkan jika dia sudah dihubungi oleh PSSI dalam wawancaranya bersama Football Premier. Ia pun merasa bangga dihubungi oleh PSSI dan dikabarkan terbuka saja untuk dinaturalisasi serta membela timnas Indonesia. Apalagi Ragnar Oratmangun juga menuturkan jika Ole Romeni tengah mempertimbangkan berbagai opsi sebelum mengambil keputusan menerima proses naturalisasi.